wanita, suaminya itu menikah lagi tanpa izin dia. Si wanita yang dia nikah lagi ini itu adalah public figure. Ini akhirnya jadi bersengketa nih, jadi kemana-mana. Laki-laki menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak ada syarat izin dari si yang pertama. Yang jelas Al-Quran mengajarkan kalau suami punya istri satu sudah damai, sudah aman, ngapain nyari masalah? Satu juga cukup. Begitu banyak laki-laki yang hidung belang, dia mengatasnamakan nikah di atas nama agama, tapi sebetulnya hanya pemuasan birahi semata-mata. Makanya halo para perempuan, kalian jangan mau nikah siri, rugi jadi perempuan, harus punya harga diri jadi perempuan. Karena kalau misalnya saya tidak masuk Islam nih, gimana nih? Sampai saya meninggal, masih bisa nggak saya masuk surga deh? Wallahu alam. Wallahu alam. Itu urusan Allah, Den. Benar sekali. Mama aja yang tukang ngomong belum tentu masuk surga. Iya. Tapi kita berusaha masuk surga. Dan kalau harapan saya kita bisa masuk surga sama-sama. Begitu. Sadat. Jangan dulu, jangan dulu. Hai, apa kabar kamu? Selamat berpuasa ya buat kamu yang menjalankan. Semangat puasanya dan jangan lupa buat tetap kasih badan kamu asupan yang bergizi. Biar kamu nggak ngerasa cepat lapar pas puasa, sahur harus dilengkapi 1 gelas energen. Gizinya lengkap, plus ada banyak sereal yang bikin kenyang lebih lama dan kuat puasa seharian. Yuk lengkapi sahur dengan 1 gelas energen supaya kenyang lebih lama dan kuat puasa seharian. Selamat berbuka puasa, enak banget berbuka puasa pakai energen. Kebetulan tamu kita hari ini mantap sekali nih, jadi ngobrolnya harus pertisi dulu ya. Ini pas banget ya ada Mama Dede di sini. Jadi kebetulan banyak sekali penggemar saya itu yang minta Mama Dede ke sini karena banyak sekali pertanyaan pengen ditanya. Mangga, silakan. Mama kan nonton podcast Q gitu kan pasti kan ada banyak sekali narasumber ya. Kalau berita-berita misalnya pernikahan, perceraian gitu, kadang Mama nonton juga. Kadang nonton juga. Biasanya yang dinonton tuh pengen tahu apanya, Mama? Pengen denger aja masalah orang, karena walau bagaimana ini kan kehidupan. Oh, Mama mempelajari kehidupan. Tidak ada yang tidak punya masalah. Nah, itu dia. Aku begitu. Tuh suka. Aku mau nanya nih, karena ini judulnya Kristen bertanya ya. Jadi orang Kristen ini bertanya ya, Mama ya. Jadi aku penasaran. Kalau aku kan sebagai media gitu ya. Kemudian ada orang datang ke sini. Terus dia tuh pengen cerita tentang permasalahannya. Tapi ya kalau ditanya sama saya, ya pasti sih agak membuka aib juga pasti ada gitu kan. Nggak mungkin nggak ada. Itu baiknya gimana ya Mama ya kalau kayak begitu ya? Begini Den, maaf ya. Kan dalam surat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Semua manusia yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti punya masalah. Ujian, cobaan. Nah, ada yang buruk, ada yang baik. Hanya kepada kami kembali. Jadi mutlak segala manusia, mau Deni kayak mau Mama kayak siapapun pasti punya masalah. Betul. Begitu. Betul. Tapi cara mengatasinya, karena kami orang Muslim, jadi dengan Al-Quran. Cara mengatasinya, yang pertama misalnya, bagaimana kalau kita punya masalah mengatasinya? Yang pertama bagi dihadapi dengan iman kan. Deni, kalau kita tuh dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asoba bimusibatin illa bidnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Tanpa izin dari Allah, musibah nggak datang. Bagaimana menghadapinya? Kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman. Kalau kan menghadapi dengan iman, Allah kasih hidayah, petunjuk dari Allah. Dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Jadi kan rukun iman itu ada 6 Den. Yang nomor 6 percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan mendekat kepada Allah. Maaf ya, karena nenek-nenek ini air matanya lucu banget tiba-tiba begitu. Saya pikir ceritanya jadi sedih gitu. Bukan ya. Kan udah nenek-nenek, udah sampai 76. Jadi air mata tuh, ini remnya udah rada kendor. Sorry ya. Paham. Berborak yang seri kata Deni. Iya. Lanjut. Jadi kata Allah, hadapi dengan iman. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub Allah, mendekat sama Allah. Namanya takdim mubrom. Yang namanya qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun.
Namanya takdir mutlak. Oke. Jadi wajib dan pengenangan iman. Yakin ini dari Allah. Kenapa tidak? Jangan bingung, jangan khawatir. Di dalam surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Musibah, ujian, masalah yang Allah berikan kepada kalian sebagai manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi lihat ya sekarang. Misal anak SD ujian, yang diuji plan SD kan? Naik SMP, diuji lagi. Yang diuji plan SMP. Nggak bakal anak SMP diuji dengan pelajaran SMA kan? Iya, Nggak bakal. belum siap. Belum siap dan tidak mungkin. Makanya Allah menjanjikan ujian yang diberikan sesuai kadar kemampuan. Oke, jadi yang aku tangkap ini apabila memang datang ke sini itu udah diizinkan sama Allah. Betul. Dia harus bercerita. Ya. Nah, kadang-kadang aku ngerasa ini permasalahan rumah tangga Betul. atau masalahan pasangan. Aku Ya. sedang menyarankan lah, nggak mau selesaikan karena pribadi, gitu kan? Aku selalu Ya. sebelum maksudnya podcast. Kenapa? Karena aku ngerasa ketika podcast sudah naik publik itu pasti makin ricuh. Betul. Betul kan? Makin banyak orang tahu. Betul. Cuman di sini ya mungkin aku nggak pernah ngomong ke masyarakat bahwa aku melakukan hal-hal seperti ini. Tujuannya apa? Karena aku kalau ada di posisi mereka, ketika aku lagi marah, lagi kesel, lagi pengen keadilan, aku kan akan bertindak menurut instingku. Yang penting aku harus benar dan menang. Cuma kan ada hal yang mungkin akan kita sesali nantinya ketika segala sesuatu jadi lebih buruk gitu. Nah, apakah tindakan yang aku lakukan ini secara Islamnya Betul. adalah sebuah tindakan yang ada di dalam hukum Islam itu sendiri? Ya. Jadi begini Den. Yang namanya orang nikah di dalam An-Nisa pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Zauj itu adalah pasangan. Jadi kata Allah dalam An-Nisa pertama, orang menikah itu pasangan. Ibaratnya begini Den. Jalan kereta, kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, belum bisa lewat kan kereta. Betul, betul. Ibaratnya giwang, anting, kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang belum cantik kan? Belum. Betul. Makanya saling. Oke. Salingnya bagaimana? Nah, salingnya itu para ulama mengatakan ada 4 T. 1 tahabub, saling cinta mencintai. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Yang kedua ta'awun, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Suami ditolongin istri, istri nolongin suami. Iya. Yang ketiga tasawur. Dalam surat Ali Imran 159. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan. Suami punya masalah, musyawarah dong sama bininya. Bini punya masalah, jangan diem aja dong ngomong sama lakinya. Nah, yang keempat ta'afi. Saling maafkan. Kita kan manusia, nggak ada yang sempurna, bukan malaikat. Rasul kami mengatakan, al-insan maulatawanisa. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Wajar kan kalau salah? Betul. Wajar kalau lupa. Suami istri manusia biasa yang punya kekurangan kelebihan. Iya. Maka kalau suami bersalah, maafkan dong sama bininya. Iya. Bini bersalah, maafkan sama suami. Iya. Ini kalau 4T ini ada, rumah tangga, apapun yang terjadi, enjoy. Oke. Bisa diselesaikan. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Kristen yang lain tadi. Boleh, soal. boleh. Jadi apabila nih ada seorang wanita, dia itu punya suami. Suaminya itu menikah lagi tanpa izin dia lah. Ya. Dia menganggapnya begitu. Nah, posisinya si wanita yang dia nikah lagi ini itu adalah public figure. Yang Ya kan? suaminya nikah. Iya, public figure. Jadi akhirnya viral nih, Mama. Nah, ini akhirnya jadi bersengketa nih antara Suami istri. iya bercerai apa enggak. Kemudian ini tetap yang laki-laki yang tetap pengen dua-duanya tetap dinikahin karena yang satu udah katanya dikawin siri ya. Nah, jadi kemana-mana. Oke. Begini ya Den. Yang namanya orang yang menikah. Dalam aturan agama kami, agama Islam, laki-laki yang menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak ada syarat izin dari istri yang pertama. Oh. Cuma negara kita punya undang-undang, kan? PP 10. Oke. Kalau seorang suami menikah yang kedua, yang ketiga, wajib ada izin tertulis dari istri yang pertama. Oke. Pertanyaannya, kalau Denny maaf dalam tanda kutip pada nanya ke Mama, mendingan minta izin, mendingan minta maaf, jawab. Izin. Berarti normal. Normal ya? Normal. Karena banyak laki ini mendingan minta maaf. Oh. Kata dia kalau izin bonyok gue. Oh iya. Bininya nonjol. Iya, Ngerti kan maksudnya? Iya, paham. Iya. Akhirnya jadi begini nih kan, jadi begini, chaos, jadi rancu. iya. Jadi sebetulnya dalam Islam sekali lagi tidak ada aturan suami mau menikah lagi minta izin istri pertama. Oke. Yang jelas kata Allah wajib berlaku adil. Oke. Pain hiptum alla ta'dilu fawahidatan. Oke.
Kalau kalian suami tidak bisa berbuat adil dengan istri 1, 2 dan 3 dan seterusnya, cukup 1. Artinya Al-Quran mengajarkan kalau suami punya istri 1 sudah damai, sudah aman, ngapain nyari masalah? 1 juga cukup. Iya. Tapi bagaimana kalau sudah jadi masalah apabila mama berada di posisi istri sah ya? Oke. Nah, suami ini nggak jelas nih. Mau pisah kah? Mau lanjut dengan 2 istri kah? Apa tindakan yang mama akan ambil? Oke. Kalau mama ngelihat, karena ini dia di Al-Quran. Walau bagaimanapun kita wajib mengimaninya. Oke. Soal suka, tidak suka kembali ke bahasa hati kita kan. Iya betul. Tapi kita wajib bekerja. Wa qul amalu. Bekerja kalian dalam At-Taubah 105. Kita wajib usaha. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia wajib usaha. Allah tunjukkan hasil usaha kalian. Berarti kita sebagai istri yang pertama tadi kan Denny bilang. Betul. Kita ngaca. Sudah benar nggak melayani suami? Berkaca. Ya, ini introspeksi. Ya, introspeksi. Walau bagaimanapun hidup jangan nyalahin orang. Karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Oke? Iya. Jadi kita ngaca dulu. Apa kesalahan saya? Apa servis sama suami kurang? Apa kalau kondangan kita dandan depan suami nggak pernah dandan? Apa kita nggak ramah dengan mertua, dengan ipar, atau segala yang suami doyan kita nggak siapkan? Banyak faktor yang menyebabkan kenapa suami menikah kembali. Betul, itulah pernikahan kan? Itu pernikahan. Betul. Jadi masalahnya begini. Kita ngaca dulu. Nah, jangan pakai emosi karena kata Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Dan ini lihat binatang berangkat. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Iya. Manusia kenapa ditakdirkan tegak berdiri? Kepala di atas, otak, nafsu di bawah. Iya. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup kehidupan, pakai otak dong, jangan pakai nafsu. Betul. Kalian pakai otak, jangan pakai emosi. Iya. Kenapa suami menikah lagi? Apa usaha saya kurang? Iya. Servis saya kurang? Iya. Apa boleh jadi ini sudah takdir? Iya. Begini, kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Oke. Boleh jadi ini takdir. Oke. Itu dia. Oke. Nah, pertanyaannya apabila si istri ini udah merasa bahwa suami ini sepertinya tidak menganggap dia itu sebagai istri, Ya. tidak menghormati dia sebagai istri. Misal, Si suami udah bersama wanita lain, dia sendiri juga suami tidak mau minta maaf, sampai istri merasa bahwa kalau kayak begini ngapain dipertahankan kan pernikahan itu. Tapi suatu hari akhirnya suami meminta maaf, Pak. Dan wajib kan hukumnya kalau istri harus memaafkan. Boleh nggak istri mengambil satu keputusan bahwa saya tidak mau melanjutkan pernikahan ini? boleh. Boleh. Anda silakan lihat kalau laki-laki menikah dengan perempuan. Suami yang baru menikah dengan perempuan membacakan taklik talak. Di antaranya, kalau saya menyakiti istri, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Oke. Kalau saya tidak ngasih nafkah 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Oke. Titiknya, istri ridho apa tidak? Kalau tidak ridho, dia boleh dong gugat cerai dengan syarat ya terpenuhi persyaratan yang dia katakan. Jadi kalau suami berlaku tidak adil, gugat cerai boleh, tidak masalah. Tidak ada Hak masalah kita, tidak berarti masalah. ya. Berarti Karena kita perempuan punya hak. Oke, berarti tidak ada dosanya di situ Tidak ya. ada dosanya, kecuali punten. Kalau suami sudah berlaku adil, isi yang pertama, isi yang kedua, adil itu dalam papan, pangan, waktu. Kalau kasih saya nggak mungkin kata Allah. Papan, pangan, waktu. Sudah adil. Istri mundur, itu yang dosa. Makanya ada kalimat mengatakan, kata Rasulullah, perceraian halal tapi dibenci oleh Allah. Maksudnya apa? Cerai itu titik nadir yang paling ujung. Kalau sudah maksimal bekerja berusaha, udah nggak tahan baru. Kalau masih bisa diusahakan, tetap kita usahakan untuk tegaknya rumah tangga. Mendingan mempertahankan yang sudah ada daripada menjalin yang belum ada dan belum tentu kebaikannya. Bagus nih, bisa jadi petunjuk nih buat orang-orang yang mengalami kondisi itu. Betul. Bagaimana dengan laki-lakinya yang berada di posisi tengah nih di antara 2 wanita? Oke. Apa tindakan terbaiknya yang harus dilakukan? Oke. Mama, karena begitu banyak orang yang curhat sama mama. Begitu banyak, maaf, kalian laki-laki mikir. Dan ini kan nggak ujung-ujung langsung kaya. Nggak langsung terkenal. Kan ngitung atur dulu, Den. 2 baru 9. Betul. Maksudnya lagi nih. Kaum laki-laki berpikir. Ketika kalian baru menikah. Tidur setiar berdua. Betul. Minum secangkir berdua. Iya. Makan seping berdua. Kata kesannya kan seperti itu. Betul. Naik. Usia 40, mapan.
dalam ekonomi, dalam ketenaran, nama besar, kemudian insentif dari mana-mana keliling, duit banyak. Biasanya kalau duit banyak kan yang jeleknya diganteng kan. Cie, tahu nggak arti ganteng Dani? Apa tuh? Gangguan telinga. Bisikan bisikan Ya, halus ya. BOLOT. Iya. Lanjut. Nah, orang ini kan otomatis cewek banyak naksir. Ya. Yang dilihat bukan dasar dari laki-laki tadi. Karena sudah ganteng, sudah ada kedudukan, duitnya udah banyak, udah tenar dan seterusnya. Cewek ini pada datang. Bahkan mereka pada menawarkan diri. Nah, misal laki-laki kita menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, yang dicari hanya keduniaannya saja. Kan maaf, kan tiap hari kita melangkah. Senin Selasa jumlah umur nambah kan? Jumlah umur nambah. Jatah umur berkurang. Datang masa pensiun, dek, misalnya kalau dia eselon 4, 60 misalnya. Iya, anggap lagi. Datang pensiun. Otomatis insentif nggak ada. Sopir PB sudah hilang. Iya. Yang menghormati dia pagi Pak itu sudah hilang semua. Iya. Rasa hormat, wibawa, kekuasaan sudah hilang semua. Nah, maaf. Kan Mama tadi bilang, perempuan yang kedua, yang ketiga yang dicarikan yang dunia. Otomatis mundur mereka. Laki-laki tadi dengan udah pensiun, nggak ada yang ngurusin. Maaf, dengan usia sekian kan bisa bengek, bisa sakit, bisa stroke. Baliknya kemana? Jawab. Yang pertama. Lah iyalah, mikir makanya di laki-laki. Jangan seenaknya dewek, mentang-mentang lagi punya nama. Mikir, lagi susah sama siapa. Makanya Allah bilang, pain hiptum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa dilakukan adil, satu cukup udah dinikmati aja. Iya. Itu. Ini bagus nih pesannya. Nah, bagaimana dengan wanita yang dinikah siri? Oke. Nah, posisi apa yang harus dilakukan? Oke. Sebetulnya dasar pernikahan dalam agama nikah yang disebut siri. Itu dasar. Karena ini rukun nikah 5 Den. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan. 2 orang saksi adil, ijab kabul. Kalau ini 5 ada dalam Islam sah. Sah. Cuman kalau salah satu nggak ada nggak sah ya? nggak sah karena rukun. Rukun itu yang wajib ada dalam sebuah ibadah. Kenapa? Negara kita bikin undang-undang nomor 1 tahun 74 yang menyatakan kalau laki-laki perempuan menikah wajib dicatat di kantor KUA kalau muslim. Kalau non muslim catatan sipil. Nah, cuman maaf, dasar pernikahan dalam Islam Mama bilang tadi sebelum ada undang-undang tadi sah. Kalau 5 ada. Cuman saat ini dalam tanda kutip begitu banyak laki-laki yang hidung belang, dia mengatasnamakan nikah siri atas nama agama, tapi sebetulnya hanya pemuasan birahi semata-mata. Buktinya survei membuktikan. Tetot. Iya, lucu. Iya benar-benar. Kalau itu datanya memang ada sih. Kenyataannya begitu udah kenyang ditinggalkan. Iya betul. Rugi perempuan. Makanya halo para perempuan, kalian jangan mau dikasih rugi jadi perempuan. Harus punya harga diri jadi perempuan. Enaknya laki-laki, udah kenyang ditinggal. Kalau dia nggak ngasih napakah, ngugat kemana? Kalau dia meninggal, nggak dapat harta warisan. Kalau anak kita punya perempuan, nggak ada hak untuk dapat jadi wali. Makanya jadi perempuan, jangan perempuan murahan. Punya harga diri, jangan mau nikah siri. Kalau ada berani nikah, berani nggak ke KUA? Begitu deh. Bagaimana kalau atas dasar cinta, misalnya cerita, aku cinta sama dia. Makan lo cinta. Emang enak makan cinta. Kagak kenyang lah cinta tahu. Iya kan ada duitnya dikit. Dikit. Iya kan. Walaupun banyak duit gampang habis tahu. Iya, tentu nggak bisa dibenarkan ya. Iya, salah. Oke, berarti itu menjadi salah semua dan itu menjadi petunjuk. Alangkah baiknya wanita ketiga kalau misalnya laki-lakinya yang sekarang itu tidak mau menceraikan dia boleh menuntut diceraikan nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Cuman maaf, dalam Islam, cerai itu wajib keluar di mulut suami. Kalau seandainya suami yang menikahi Anda perempuan dengan nikah siri, tidak mengucapkan kalimat cerai sampai kiamat, Anda nggak boleh nikah dengan laki-laki lain. Rugi, makanya tekor jadi perempuan. Jadi perempuan yang berharga, harga diri. Saya kalau misalnya perempuan gitu, saya dinikah siri, dia nggak ngucap-ngucap talak atau cerai. Nggak talak sampai mati, nggak boleh kawin sama orang. Terikat saya. Syaratnya orang boleh menikah, tidak boleh menyimpan masalah di atas masalah. Nikah yang pertama selesai, dicerai, habis masa idah salah satu kuru. 3 kali suci. Head keramas, head keramas, head keramas. Baru selesai masa idah, baru boleh menikah. Kalau nikah siri sampai kiamat lakinya nggak bilang cerai,
kagak cerai, nggak boleh nikah lagi, makanya tekor jadi perempuan. Kalau mau nikah sih mikir baik-baik ember. Anggap nih, saya tetap nggak mau saya nggak mau ngikutin itu, saya tetap mau pisah. Apakah jadi dosa buat saya itu? Suaminya dosa. Suaminya dosa? Dosa, karena dia menggantung seorang perempuan, artinya menyakiti orang lain. Dalam Islam tidak boleh menyakiti orang lain. Dosa besar suaminya. Dosa besar. Mana tanggung jawabnya suami? Sementara Allah mengatakan dalam An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kepala keluarga. Mana tanggung jawab sebagai kepala keluarga? Dipakai main pernikahan, dosa besar dia. Agama dipermainkan. Itu hukumannya bisa Denny bisa lihat dia kemasukan setan di arah sebelah kanan. Walat tattahidu ayati lahuzwa Al-Baqarah 231. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan, agama dilecehkan, dosa besar. Dipakai main agama kan? Seolah-olah dikasih itu kayak benar, tapi Allah benci sama dia. Oh, itu dosa besar. Dosa besar, karena dia tanggung jawab, menyakiti orang, bayangkan. Dan jangan lupa hukum karma pasti berlaku. Bagaimana apabila orang itu menggunakan agama? Misalnya dia seorang berilmu agama lah, dia orang pesantren, tapi dia pakai nih agamanya untuk kebutuhan duniawi ya. Nah, mulai dari kebutuhan untuk uang, mulai dari kebutuhan untuk hawa nafsu, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dia tidak bisa dapatkan ketika dia tidak menggunakan selimut agama, ibaratnya begitu. Hukumnya, dosanya gimana? Coba Denny lihat di dalam surat Hud 15:16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kalau kalian manusia di dunia yang kalian cari hanya dunia, perhiasan dunia, pangkat, jabatan, kekuasaan, kemudian wibawa, harta, segala hanya dunia dan perhiasan dunia, aku berikan dengan sempurnanya yang kalian minta aja. Berak. Sedikit pun enggak diberikan. Sedikit pun enggak diberikan. Dikasih ini rumah, ini mobil, ini kemewahan, ini nama besar, ini dunia. Di akhirat bagaimana? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitum ma sana'u fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Hud 16. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali panas api neraka. Karena amalan yang dia kerjakan di alam dunia sudah diminta kontan balasnya dari Allah. Itu rugi. Karena apa? Islam itu abang yang seimbang, Den. Coba lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wa tansana sibaka minad dunya. Tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan urusan dunia. Sebelum ke akhirat, dunia dulu kan. Makanya Rasul mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia dalam persediaan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kita di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan kalian di alam dunia. Makanya mumpung di dunia lu berbuat baik, dari akhirat baik. Begitu. Oh, jadi Islam itu tidak kemudian mengkotakkan ketika kamu Islam, kemudian apa yang kamu lakukan itu menjadi dibenarkan. Tidak begitu juga ya. Ada panduan. Ada panduan. Panduannya mana? Kamu Islam. Ya. Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara. Ya aku tinggalkan buat kalian, kata Rasulullah. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Main dua perkara, Quran dan sunnah Rasul. Makanya kita ngaji selalu pakai Quran, pakai sunnah Rasul. Itu panduan hidup kita. Siap kalau begitu. Aku mulai bisa nangkep. Karena aku kan sering banget melihat bahwa ketika ada nih soalnya orang ngajak masuk ke Islam nih. Terus dia mengatakan Islam adalah agama yang benar. Kalau saya setuju. Karena kan pasti setiap orang yang meyakini agama itu harus meyakini bahwa itu benar. Betul. Kan aneh dia masuk ke agama, dia ngerasa itu salah gitu. Tapi kemudian dia tuh mengkafir-kafirkan dan meneraka-nerakakan. Ya itu dia salah. Salah. Karena masing-masing harus menghormati orang lain. Lana amaluna walakum amalukum. Amal lu ya batullah, amal gue ya punya gua, terserah gua. Kita punya keyakinan ini, Anda punya keyakinan itu, ya terserah dari keyakinan masing-masing. Begitu. Iya, soalnya ketika akhirnya orang itu menggunakan dalil-dalil tertentu untuk ya ibaratnya agama yang kamu jalani itu masuk neraka, kamu menyembah Tuhan yang salah dan lain-lain, saya merasa menjadi dia kok masuk ke Islam malah jadinya nyerang ke yang pihak yang satu lagi. Dalam Islam tidak ada serang menyerang, tidak ada. Hormati yang lain. Makanya kan kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir. Bahwa itu begini, ketika Rasul berdakwah kan gini Den. Rasul berdakwah kepada musyrikin Quraisy. Kata mereka begini, Muhammad biar adil. Hari ini
kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Turun surah Al-Kafirun. Katakan Muhammad kepada orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, sampai kapanpun kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya, terserah punya keyakinan masing-masing. Jangan menyalahkan orang. Keyakinan kita ini begitu. Berarti kita jadi tidak saling ganggu gitu ya. Ya, Maka makanya. Allah berdiri tegak lurus menjadi hakim yang adil buat Betul. kita gitu kan. Nggak usah nyalahin orang, ngaca dulu kita. Dan Benar? kita tidak menjadi hakim atas hidup orang lain. Tidak. Karena di situ kita bisa salah ya. Betul. Jangan kita mengkafir-kafirkan orang. Kita aja belum tentu benar kok. Tapi konsep kekafiran itu saya pengen bedah sedikit deh Mama Dede. Waktu itu saya berpikir bahwa kafir itu adalah orang di luar agama Islam. Betul. Artinya dia adalah orang-orang yang tertutup, katanya tuh ditutup gitu loh. Tapi bagaimana apabila orang yang di dalam Islam itu sendiri juga dia tertutup nih. Dia kan menggunakan dalil Islam atau agama Islam sebagai apalagi alasan untuk melakukan hal yang buruk dalam perbuatan. Itu bukan kafir. Itu munaroh. Munafik. Oh, itu munafik maksudnya. Iya, munafik. Kalau kafir itu sendiri konsepnya? Ya, itu di luar daripada muslim. Oh, di luar daripada itu muslim. Munafik. Nih, Gitu. dan ini lihat dalam Al-Baqarah. Ketika Allah bercerita dengan orang beriman 5 ayat. Iya. Allah bercerita orang kafir 2 ayat. Tapi orang munafik Allah bercerita sampai 12 ayat. Saking Allah tidak suka dengan orang munafik. Oh, berarti tidak disukai. Tidak disukai oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa yaumil akhir. Wa mahum bimu'minin. Al-Baqarah ayat 8. Di antara kalian manusia ada yang mengatakan saya beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, padahal mereka enggak. Bohong, kenapa? Kayak bohong gitu ya. Bohong. Kenapa? Jawabannya Al-Baqarah 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Hatinya ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh dirinya. Pola berpikirnya menambah penyakit dia. Kenapa? Mendustakan agama Allah. Oh, itu parah banget itu sakit ya. hati. Iya, Jadi iya. begini deh, ngomong sini beda. Jadi dilihat, kalau ada orang munafik dalam keluarga kacau nggak? Iya. Contoh, Dia pecah belah. ada emak-emak lah 55 tahun, dia katanya punya anak 4, suaminya meninggal ketika anaknya masih sekolah, dia berpikir, kalau anak saya sudah nikah semua enjoy hidup saya, ternyata jadi berantem. Saya tanya, Mak, waktu emak ngawinin yang pertama berantem enggak? Yang kedua enggak? Dia inget, nih Mama Dede, waktu saya ngawinin anak yang ketiga baru berantem. Artinya menantu yang ketiga ular beludaknya. Tukang ngadu sana ngomong sana, ya kan? Dimanapun lingkungan berada, kalau udah munafik kacau deh. Paham saya. Ya. Jadi orang itu memang yang akhirnya perbuatannya akan ditanggung sendiri di akhirat begitu ya. Makanya jangan punya orang munafik, kalau benci sama orang munafik. Mama Dede, dalam pengetahuan Mama Dede sendiri, adakah kemungkinan orang di luar Islam itu masih bisa masuk ke dalam surga itu sendiri ya? Kalau di slide dalam Islam itu surganya Islam gitu. Adakah kemungkinan itu Mama Dede tanpa dia masuk ke Islam ya? Oke. Kalau seandainya innallaha la kata Allah Rasul bersabda, dosa orang tadi tidak akan diampuni kecuali kalau dia masih bertaubat malam yugorgir sebelum gorgoroh. Gorgoroh itu napas di tenggorokan Den. Itu gorgoroh. Udah habis. Nah, seandainya masih di sini, dia sudah bertaubat, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, tak dia meninggal, tidak mustahil dia husnul khotimah, masuk surga. Di akhir kehidupan. Oke. Makanya kita kalau ngaji doanya begini, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah jadikan kami mati husnul khotimah, baik di ujung kehidupan. Sudah mustahil kan? Sebenarnya kan dalam perkara ini adalah bagaimana kita meluruskan tentang iman yang benar kepada Allah yang benar. Ya. Karena Allah itu kan ahad, satu kan? Betul. Yang saya tahu. Bagaimana apabila saya bersetuju bahwa Allah di dalam Islam, Allah di dalam Kristen itu cuma satu, dan itulah hanya satu Allah itu Allah semesta alam. Betul. Nah pandangan saya begitu tuh, misalnya gitu. Apakah ini saya menjadi salah begitu? Tidak. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Memang la ilaha illallah. Al-Hasr ayat 22. Nah, itu saya jadi Islam apa enggak tuh kalau jadi begitu tuh? Anggaplah saya udah syahadat ya. Saya udah pernah, maksudnya udah pernah syahadat ya, tapi saya di Kristen nih misalnya. Syahadat itu mungkin karena syuting film. Atau mungkin karena ada bikin konten gitu kan.
Nah, karena Denny sudah mengucapkan itu, kemudian ini berpikir tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang semesta alam, Mama doakan semoga Allah berikan hidayah buat Denny. Wah, amin. Berarti Kenapa? masuk Islam saya gitu maksudnya? Insya Allah, Insya kan tidak mustahil. Iya, tidak mustahil. Kalau Allah berkehendak. Ya, tapi Innama- bagaimana kalau misalnya saya tidak masuk Islam nih, gimana nih? Sampai saya meninggal, akhirnya saya tetap misalnya di Kristen ya, misalnya gitu. Saya ikut Isa gitu. Masih bisa nggak sih masuk surga nih? Wallahu alam. Walau alam. Wallahu alam. Walau alam tuh. Itu urusan Allah, Den. Benar sekali. Mama aja yang tukang ngomong belum tentu masuk surga. Iya. Tapi kita berusaha masuk surga. Bareng-bareng. Semoga. Iya, ini dia. Walau Makanya alam. mau tidak bisa memastikan. Wallahu alam, Mama aja belum tentu kok. Tapi semoga kita masuk surga. Begitu kan? Dan kalau harapan saya kita bisa masuk surga sama-sama. Oke, insya Iya Allah. kan? Insya Allah kan ibaratnya begitu. Sadat. Jangan dulu. Sadat ya kan? Oke, nah kita mau ke pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen. Nawan. Banyak yang tidak mengumbar kemesraan, flexing, karena dia takut ain katanya. Nah, penyakit ain itu apa? Apa beneran itu ada dalam Islam atau itu hanya sebuah karangan begitu? Tidak karangan. Tidak karangan. Nyata. Penyakit ain itu penyakit dari yang diasal dari pandangan mata. Misalnya, Denny punya anak lucu nih. Iya, lucu. Aduh, dipunjukin sama orang. Maaf, Mama tanya, apakah semua orang menikah punya anak? Tidak. Oke. Apakah semua orang anaknya lucu kayak anak Denny? Iya, tidak. Nah, makanya banyak orang iri. Oh. Lebih baik dihindari. Dari pandangan mata, enak banget ya. Anak dia ini. Mama pernah ada pengalaman. Ada orang datang, seorang pejabat ke rumah Mama. Dia cerita, dia anaknya usia 3 tahun, cowok lucu. Cakep, lucu dah kelakuannya. Tapi di posting tiap hari. Orang banyak suka, banyak komentar-komentar. Brak, sakit. Anak yang nggak bisa ngomong, jadi sakit. Mama bilang, kamu diapain anak kamu? Itu seorang pejabat, jangan disebut namanya. Masya Allah, luar biasa. Sekarang begini, tiap kamu dengan istri kamu itu wudu, tampung air wudu. Mandikan ke anak ini, dikeramasin, baca juga syahadat. Baca begini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ain lamah. Ya Allah, aku titipkan, aku pelindungkan anak ini kepadamu dari pandangan mata yang sangat jahat. Alhamdulillah, Den, sebulan dia datang ke rumah Mama sembuh total. Alhamdulillah. Makanya nggak dipamerin lagi tuh anak. Oh, itu resikonya begitu. Resikonya, karena tidak orang suka sama kita kan. Iya, pasti ada yang nggak suka. Pasti kan? ada yang nggak Karena suka. kan ada yang iri. Ada yang nggak punya anak. Yang nggak mikirin perasaan. Seolah-olah kita nggak mikirin perasaan dia. Iya, gitu, seperti ya. itu. Seperti gue nih punya anak paling cakep, Iya. paling lucu, lu nggak punya anak, kan orang terluka. Iya sih. Iya benar. Saya juga nggak setuju itu. Makanya. Karena terlalu dibesar-besarkan. Maksudnya Betul. anak itu terlalu diangkat-angkat Betul. gitu. Kurang bagus ya. Itu Bagaimana kalau misalnya saya cuma posting kegiatannya? Saya kan punya anak nih. Anak saya posting, saya share. Karena saya ngelihat anak saya tumbuh kembangnya itu bagus. Terus kemudian saya membagikan tumbuh kembang anak saya kepada masyarakat. Tapi tidak untuk dipuji-puji. Boleh. Ya harapannya kita pengen anak kita dipuji kan? Niat tidak untuk dipuji-puji. Iya. Tapi kenyataan yang nontonnya, Iya. tidak semua orang suka. Iya betul. Ada yang tidak suka, ada yang iri. Itu yang menyebabkan penyakit ain datang. Menangkalnya ada nggak cara menangkalnya? Ada, itu dia. Jangan terlalu diposting banyak. Oh, hanya video Itu saja. ada. Tapi sesekali boleh. Sekali boleh. Oke. Sekali boleh. Itu part masalahnya. Kayak ini cewek ya, dandan. Saya gaya gitu kan. Menampakkan ke bohayanya misalnya, iya, gemoynya dia. Iya. Kan tidak semua orang punya tubuh kayak dia. Iya betul. Ada orang benci, Iya. ada orang nggak suka, ada orang yang jatuhkan. Itu yang Oh, jadi dunia gitu. intinya itu jangan disombongkan. betul. Harus tawaduf ya? Apa? Tawadu. Tawadu Nih, ya. Denny lihat di dalam surat Al-Qasas 77. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah Allah pemilik pujian dari awal sampai akhir. Kita hidup karena Allah, punya anak cakep karena Allah, Betul. punya bini cantik karena Allah, Betul. punya suami hebat karena Allah. Iya. Makanya kata Allah, kalau ada sesuatu yang lebih daripada orang lain, yang orang lain memuji kita, jangan gue gitu loh, itu sombong, benci.
Tapi kembalikan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Engkau ya Allah yang menggenggam alam dunia. Allah suka dan akan diberikan lagi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang lain. Karena kita syukur, makanya selalu berhamdalah. Begitu kata Allah. Jangan GR pamer anak gue ganteng. Alhamdulillah ya Allah punya anak ganteng. Alhamdulillah ya Allah punya anak pinter, cerdas. Orang lain sampai mati nggak punya anak. Orang yang punya anak lahir juga lumpuh. Itu yang kita syukuri. Iya. Makanya ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Segala puji hanya milik Allah yang menggenggam alam dunia. Begitu. Iya, supaya jangan kita punya sifat yang sombong karena kita dikasih yang lebih baik daripada orang lain. Gitu. Begini, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia musuh bagiku. Coba Dani lihat di dalam surat Luqman 18. Wala tusair haddak linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan melengos sama orang. Kalau kata Allah orang melengos itu buang muka, merasa gua punya kelebihan. Lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, lebih. Jangan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Ini dadaku, mana dadamu? Kalau tidak suka dengan orang sombong dan bangga di gue gitu loh, dia nesu gitu loh, itu Allah benci. Karena Anda bisa begini karena Allah. Justru alhamdulillah ya Allah diberikan kesempatan. Karena kalau Allah berkehendak sesaat juga jatuh bisa kan? Iya. Tidak mustahil. Iya. Saya mendapat banyak sekali insight ini, bagus sekali. Karena saya sering diajari. Jadi dulu saya kan banyak belajar Islam. Saya diajari Islam itu kesini-sini tuh udah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Tapi yang saya kenal Islam yang saya kenal dulu itu tidak begitu. Karena bicara Islam itu bicara akhirat kan. Bicara bagaimana kita menjalani dunia dengan baik untuk menuju akhirat gitu. Betul. Istilahnya. Tapi kemari kayak ada aja narasi-narasi yang digunakan untuk membuat orang itu takut, tapi dia manfaatkan untuk kepentingan dia. Takut apa? Takut misalnya dia, wah kalau gue nggak begini nanti gue dosa. Kalau gue nggak begitu nanti gue dosa. Tapi ujung-ujungnya dia manfaatin orang ini untuk kepentingan politik dia begitu. Oke. Yang jadi jangan lupa ini dunia loh. Ya. Di dunia ini selalu manusia digoda oleh setan. Betul. Karena dulu kan dia dendam sama Adam. Sekarang jangan jauh. Adam saja tergoda sama setan. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha rogodan haitu situma fala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Al-Baqarah 35. Adam, Hawa diam di surga ya. Makan yang ada, minum yang ada, pakai yang ada. Cuma tuh, jangan dekati pohon ini. Kalau engkau mendekatinya, jadi orang zolim. Kata Allah. Setan menggoda. Coba lihat Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki layabla. Adam, mau nggak aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau ngambil buahnya, engkau memakannya akan mendapatkan kerajaan yang tidak pernah akan sirna. Iming-iming bukan? Janji bukan? Ya kan? Janji iming-iming. Adam, nenek moyang kita, cikal bakal manusia tergoda setan. Dimakan. Apa yang terjadi? Jadi di dalam lihat Al-Baqarah 36. Fazallahum syaiton farjahuma mimma kanapi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Adam dengan Hawa diusir di surga, turun di muka bumi. Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Gara-gara godaan setan, manusia saling bermusuhan. Ini dia. Nggak ada kan? Punten. Ada nggak yang dalam keluarga berantem suami istri? Ya itu dia, karena godaan setan. Katanya godaan jin dasim. Betul. Itu ada beneran nggak? Beneran ada. Coba. Saya baru dengar belakang waktu ada jin dasim. Jangan belakangan, dengan Imam Hani. Coba dan lihat dalam At-Taghbun 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharhum wa in ta'bu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hei orang yang beriman, di antara istri kalian, di antara suami-suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Musuh dari keluarga. Dan ini lihat, ada yang suaminya baik, istrinya centil. Ada nggak? Ada yang istrinya baik, suaminya ganjan. Ada. Suami istri baik, nih anak pertama ngelawan. Ayat tuh. Ada. Anak pertama bener, nuka dua pikas sebelun. Nuka dua bener, yang ketiga ngerong-ngerong. Semuanya baik, bapak kandungnya beli. Emak kandungnya beli.
Saudara kandungnya belin, mertuanya belin. Ada aja lah Iya, istilahnya. makanya mertua baik, iparnya belin. Ipar baik, menantu minta dikepret. Ada kan? Ada. Ini dia. Ada. Itu ada. Ada. Tapi menghadapinya bagaimana? Pak Inta puwatas pahwatag piru lalu. Hati-hati menghadapi mereka. Tetap santuni mereka. Tetap sayangi mereka. Maafkan mereka. Bahkan mohon ampun dosa mereka sama Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dikirim oleh Allah musuh dari keluarga kita. Ngegeseknya nggak mak. Coba kalau musuh dari orang lain, tetangga, kapan kegeseknya? Iya, dia kan jauh. Ya, buat apa dikasih gesekan di keluarga? Jawabannya Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dinilai oleh Allah ketika punya masalah, bagaimana iman kalian, naik apa turun? Benar nggak menghadapinya? Begitu kata Allah. Berarti kita harus selalu minta perlindungan sama Allah supaya kita terhindar dari jin dasim dalam pernikahan kita. Nah, bisa dilihat oleh Anda dalam Al-A'raf 200. Wa imma yanzaghannaka minas syaitoni nazghun fasta'idz billah innahu samiun alim. Kalau seandainya datang godaan setan ke dalam hati kalian, langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Makanya karena godaan setan, jadi kita minta perlindungan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan pergi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Coba. Tuh, udah bisa. Coba. Hah? Auzubillahi. A'udzu billahi Syaitonir rajim. rajim. Artinya, pergi kalian setan. Pergi lo setan. Hebat Denny, semoga masuk dalam hati Sanubari. Iya. Karena netizen kadang-kadang jadi setan juga. Dia menghasut soalnya kan. Nah, setan itu ada di mana-mana. Di mana-mana. Nah, pertanyaannya, bentuk daripada jin dasim itu sendiri apakah membuat kita jadi marah, jadi gampang emosi, atau sifatnya seperti apa itu? Nih ya, yang namanya setan kan. Setan itu menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Betul. Kenapa setan tidak menggoda dari bawah? Kenapa setan tidak menggoda dari atas? Kita, jasad kita nih dari tanah. Dalam Toha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan. Di atas tanah hidup kalian. Mati, busuk, dimakan cacing, kembali menjadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Makanya orang yang berpijak di tanah, yang jauh dari kesombongan, tidak akan tergoda setan. Makanya jangan sombong. Setan ngegoda bagaimanapun nggak akan tergoda, karena dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berpijak di tanah. Nah, 2. Kenapa setan tidak menggoda dari atas? Denny lihat di dalam surat As-Sajdah 9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhi wa ja'alahu sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun. Aku sembuhkan janin dan rahim seorang ibu. Aku berikan telinga buat mendengar, mata buat melihat, hati buat berpikir. Ditiupkan ruh ke dalam janin tadi. Ruh dari atas. Setan tidak bisa menggoda manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya setan menggoda dalam Al-A'raf ayat 16, depan, belakang, kanan, kiri. Tadi Denny nanya, kenapa itu setan menggoda orang yang rumah tangga? Karena rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Coba, manusia nih ya, maaf, orang yang belum menikah berpacaran, dipegang aja sampai orang-orang berbuat zina dalam tanda kutip ya. Kalau aku bersama denganmu bahagia hidupku. Itu belum nikah. Belum nikah. Begitu nikah. Biasa Jadi, aja ya. Biasa aja. Kenapa ya? Bukan kenapa ya. Dengerin dulu kalau orang tua ngomong. Jangan nyaut mulu. Ini dengerin. Nih, kenapa? Begitu menikah sudah gua bisa nikmati. Iya. Makanya orang nikah berbulan madu. Pernah nggak ada ini mendengar bertahun madu? Nggak ada sih. Makanya madunya pernikahan 3 bulan, Den. Udah gua nikmati, depan, belakang, semua luar dalam dinikmati. Bosen setan datang kan? Di luar ada yang bohai, ada yang gemoy, ada yang lebih cantik, lebih itu. Ini hanya fata morgana. Iya. Iya kan? Iya. Coba seandainya jadi bini gue, seandainya jadi laki, itu berhalusinasi. Kenapa? Ini dia si Dasim datang. Jadi Rasulullah nanya, "Hai setan." Lis, kan iblis. Ada apa Muhammad? Kenapa? Laki-laki yang punya istri cantik jelita, bohai, rupawan, sabar, ngurus rumah tangga, pacaran dengan yang jelek. Kenapa perempuan yang punya suami tampan, rupawan, kaya raya, hebat,
pacaran dengan yang lebih jelek. Misal dengan sopirnya dengan misal dalam tanda kutip. Bukan kita menghina mereka. Kata iblis, gampang Muhammad. Bagaimana gampangnya? Aku balik mata mereka. Aku pertama si laki-laki di mata perempuan, aku percantik si perempuan di mata laki-laki. Oh, jadi dia melihat dibalik matanya. Oh. Itu setan. Makanya peribahasa mengatakan jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah kita. Begitu, pakai ini nih. Aku akhirnya paham. Jadi pada saat kita itu ada masuk ke dalam satu kondisi, mata kita tuh melihatnya kayaknya bagus gitu. Betul. Ya. Tapi setelah kita keluar, coba dinikmati. Udah biasa abis itu. Biasa. Itu dia setan. Makanya gini, setan itu kerajaannya itu istilahnya di atas lautan. Wow. Tiap hari raja setan nungguin anak buahnya lapor. Yang saya goda ini. Ada setan yang terakhir. Kok lama amat kamu? Wahai raja, saya nungguin si suami mengucapkan cerai. Jadi digoda suami, digoda istrinya, digoda. Ketika suami mengucapkan saya ceraikan kamu, baru saya pulang. Raja setan, kamu iblis yang paling hebat, yang bisa menghancurkan rumah tangga. Itu dia. Oh, ada juga setan pekerja keras ya? Iya. Jadi pekerja keras dia menunggu. Jadi salah kamu. Jangan bilang ada setan pekerja keras. Setan itu paling ulet, tahu? Oh. Bukan pekerja keras, paling ulet. Iya. Dari depan nggak mempan, dari belakang mempan, terus kanan kiri di semua arah. Itu setan. Karena tugasnya ya. Tugasnya. Kalau pengen ulet, belajar sama setan. Ulet usahanya langsung mama. Ulet usahanya. Ulet ulet usahanya. Allahu Akbar ya. Ulet usahanya begitu. Siap. Ini ada pertanyaan sedikit. Katanya ada nggak sholat atau doa yang bisa jadi bekal untuk mengusir jin dasim gitu loh. Pada saat rumah tangga kita ini terasa, wah ini ada yang nggak beres gitu. Oke. Diajaklah suami istri ini. Untuk selalu dengan rasa cinta. Ada mawadah. Apa sih mawadah? Mawadah itu kelapangan dada. Kesucian hati. Cinta plus. Coba dalam An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Para suami, pergaul istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Rayu dia, puji dia, sayangi dia. Penuhin apakah kehidupannya lahir maupun batin. Kemudian juga sayangi dia, kecup dia, belai dia, rangkul dia. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian melihat dari pasangan kalian ada perbuatan yang kalian tidak suka, dan sebagai manusia pasti ada. Jangan jauhi mereka, tapi rangkul mereka. Dia manusia. Kenapa? Di balik yang nyebelin diberikan oleh Allah hikmah yang sangat banyak. Maksudnya apa? Biar kita tetap utuh rumah tangga, mengelawan yang sidasim tadi. Ketika melihat pasangan, jangan hanya melihat keburukannya. Karena kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik keburukannya, kebaikannya sangat banyak. Kalau lagi datang setan kan, Allah lo begini nih, kejelekannya doang. Kebaikannya pasti lebih banyak. Itu janji Allah. Oke. Kalau ada satu kasus, di mana kasus ini suami membohongi seorang istri. Misal membohongi apa? Ternyata selama ini dia itu diam-diam uangnya itu ada, tapi dia tidak kasih ke istri. Terus dia itu ternyata di luaran itu berbuat hal yang tidak benar. Dan istrinya mendapat imbas gitu. Keluarga pasti kena imbas dong kalau laki-laki. Coba dan dilihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, Allah melebihkan laki-laki dan perempuan. Suami punya kewajiban berikan nafkah kepada istrinya. Maaf, para istri, tidak semua hasil suami 100% belak. Asal kebutuhan cukup. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Salah. Kalau uang gaji suami diambil, insentif diambil, SPJ diambil, uang transport diambil, lauk pauk diambil, salah. Lihat dalam Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misadir. Napakah yang terbaik orang tua yang nyari duit. Orang tua pasangannya. Keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin.
Jadi kalau tadi Denny bilang, kalau suami ngasih ke orang lain, ngasih semua, emang begitu kata Quran. Tidak semua hasil suami belak buat bini semua. Iya. Jangan lupa, suami itu punya emak yang mengandung melahirkan. Kata Al-Baqarah 215, maka Anda anak istri cukup makan pakaian tempat tinggal, malu urusin tuh. Oke, itu kalau benar ya. Iya. Kalau kasih ke nih, kalau dia pakai yang nggak benar itu dosa dong ya. Dosa. Dan dosanya bukan ke istri, tapi ke dirinya karena dia tidak tanggung jawab. Oke. Nah, bagaimana kalau ternyata apa yang dilakukan dia membohongin istri? Kita kan istri sakit hati ya ibaratnya ya. Sakit hati sampai ternyata apa yang dilakukan itu berimpact buruk kepada keluarga gitu. Dan nama baik jadi rusak gitu. Boleh nggak saya memutuskan untuk udah saya pisah aja nih dari ini? Boleh. Boleh. Makanya kita kan tadi mama bilang dunia akhirat. Iya. Coba lihat Al-Hasr 18. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liqadin. Hai orang yang beriman, bertakwa sama Allah. Tiap individu, bukan tiap keluarga, buat tiap RT, tiap individu memikirkan apa yang dia pulang kalau mati di alam akhirat. Nah, ayat yang ke-19-nya. Wala takunu kalladzina nasullaha fanasahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Kalau di antara kalian lupa dengan Allah, Allah jadikan kalian lupa dengan dirinya. Kita diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, rezeki dari Allah, mata bisa melihat karena Allah, mulut bisa ngomong karena semua dari Allah. Kata Allah, kalau kalian lupa dengan Allah, Allah jadikan kalian lupa dengan diri. Coba Denny lihat, yang namanya pejabat. Kalau dia sadar saya hamba Allah, saya bisa menjabat diizinkan oleh Allah. Iya harusnya kan. Harusnya. Tapi dia lupa sama Allah, dia jadi koruptor. Iya. Yang hancur bukan dirinya, tapi semua keluarganya terbawa. Makanya mikir, jangan sampai dia lupa diri, jangan sampai lupa sama Allah. Kalau Allah janji, kalau dia lupa sama Allah, aku jadikan dia lupa dengan dirinya siapa sesungguhnya. Kalau kita bilang, nggak tahu malu ya, karena dia sudah lupa sama Allah yang menciptakan dia. Allah berjanji kalau manusia adalah lupa sama Allah, dia lupa dengan dirinya. Jadi nggak layak perbuatannya. Apa ini jadinya seperti, aku pernah mikir, kalau orang itu ya, dia kan orang tidak baik ya. Terus dikasih kesuksesan sama Allah gitu. Kita kan kadang-kadang bingung ya. Ya. Kok ini orang nggak benar? Allah malah kasih harta, rezeki. Ya. Tapi saya pernah dapat hikmat. Menurut saya, orang itu bukan sedang diselamatkan, tapi dibawa ke arah yang lebih tersesat. Iya. Karena kan dia tidak sadar bahwa apa yang dia punya ini milik Allah kan. Dia merasa ini kerja kerasnya. Wih, jadi sombong dia. Iya. Apakah itu betul pemikiran saya bahwa Allah sebenarnya menyesatkan orang itu dengan memberikan sangat betul, Anda hebat. Lumayan. Makanya yuk kita santai. Izin. Jadi coba lihat. Di mama gue Al-An'am 44. Kalau berfirman, kalau kalian sudah lupa kepada Allah, lalu kalian cari dunia sebanyak-banyaknya. Aku berikan semuanya. Nih pangkat, nih jabatan, nih ketenaran, nih nama besar. Ini duit, ini kekayaan, ini rumah, ini mobil. Semua diberikan. Ketika mereka menikmati semuanya, aku kirimkan azab dengan tiba-tiba. Baru mereka betul rasa. Namanya istidraj. Istidraj itu kalau orang Betawi diambulin. Begitu dia menikmati pangkat, menikmati jabatan, menikmati kekuasaan, dikirim azab sekonyong-konyong. Dan ini lihat, makanya yang musibah ada tengah malam, ada subuh-subuh. Seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu ya. Azab oleh aku, baru dia putus asa. Iya. Makanya aku selalu berpikir, kalau kita dikasih sesuatu yang kita suka, itu ada dua mata pisau. Pertama, itu bisa jadi kebaikan, berkah, kalau kita mengingat Allah. Tapi kalau kita melihat itu bahwa ini datang karena kepintaran saya, kehebatan saya, maka itu akan menjadi bencana. Apakah itu betul? Betul. Itu kayak Karun. Karun kan kaya. Karun bisanya kaya diajarkan oleh sepupunya, Nabi Musa. Untuk mengelola emas. Dia kaya. Sejarah mengabarkan. Kunci gudangnya saja diangkut oleh 10 ekor keledai. Dan ini punya kunci berapa karung? Kunci pintu. Kunci pintu punya? Iya. Berapa karung? Berapa karun? Karung. Ya nggak sampai sekarung. Cuma berapa biji. Makanya kalah sama Korun. Korun itu sejarah mengatakan kunci gudangnya saja diangkutnya sama 10 ekor keledai. Oh, sebanyak itu? Baik itu saking kaya-kayanya. Cuman setiap diperintahkan untuk berzakat, bersedekah, dia bilang, saya kaya bukan karena dari Allah, tapi saya piawai.
ini hoki saya, Oh. karena kepandaian saya, karena ilmu saya. Itu dia sombong. Karena buat saya segala sesuatu itu memang harus beriringan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Betul, Ya. hebat. Mantap sekali. Keren anak gua. Yoi, Semoga. kita ada pertanyaan-pertanyaan lain nih ya, yang agak-agak random. Dalam rumah tangga, nah, jika ibu dan istri nih butuh pertolongan berbarengan, siapa yang diutamakan? Ibu, Ibu dulu ya. coba lihat di dalam Bani Israil 23. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidayni ihsana. Wa bil idayni say imma yablughanna indakal kibara aw aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Habis ibadah sama Allah orang tua. Coba lihat dalam An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis Allah orang tua. Coba lihat dalam Luqman 14. Wa wasainal insana biwayhi hamalatuhu muhanan wala wahnin. Wa fisalu fi amaini anis kurli wali walika. Aku wasiatkan buat kalian manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibunya. Lemah di atas segala kelemahan, menyusukan selama 2 tahun, bersyukur kepadaku, bersyukur sama orang tua. Nah, orang tua kata Allah dalam sekian banyak ayat Al-Quran nomor 2 setelah ibadah. Ketika seseorang sudah menikah, khususnya perempuan nih Den, harus bakti sama suami. Makanya Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha palikabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau sengsara. Apa maksud hadis ini? Kalau ada laki-laki nyari istri, perempuan nyari suami, cuman kaya tanpa agama, dijamin menderita batin. Kalau nyari cuman turunan Menak, turunan Raden, turunan bangsawan, turunan keraton tanpa agama, menderita batin. Kalau cuma cantik tampan tanpa agama, menderita batin. Cantik tampan ada batasnya. Iya paham. Mama dulu tahun 70, primadona kampus. Mana coba fotonya? Hebat ya, 76 masih cantik. Nah, awet sementara muda. kalau kamu ngambil yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik, kalian bahagia. Artinya nyari suami, nyari istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Perbuatannya. Nih, gue tahu gue jadi laki lu, tapi emak urusin dulu. Yuk emak berangkatin haji, yuk emak berangkatin umroh, yuk emak bikinin rumah, yuk emak bawa ke dokter. Begitu kalau orang ngerti agama. Jadi jangan salah pilih. Oke, bagaimana kalau mertuanya, ibunya, istri ribut sama ibunya? Mana yang mau didahulukan? Dua-duanya didahulukan. Oh, dua-duanya didahulukan. Jadi di tengah. Di tengah. Ini ibu, ini istri. Oke, tidak bisa dibuang kan? Tidak bisa. Walau bagaimanapun sama orang tua harus hormat, istri pilihan Anda. Sayangi dia. Makanya Anda di tengah-tengah. Betul. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana ke istri. Makanya Mama punya prinsip, kalau manusia menikah, jangan serumah dengan mertua. Ini masalah Den, masalah kecil, masalah ngepel, masalah nyiram pohon, masalah makanan, jadi berantem. Iya benar. Dan itu sampai kiamat nggak akan lupa. Makanya siapapun kalian yang nikah, usahakan misah rumah walaupun kontrak satu kamar. Mau nungging, mau celentang, terserah lu di sono. Intinya lebih baik jangan tinggal bersama. Iya, karena gini, orang tua berpikir, kemarin anak saya laki-laki kalau nyuci baju mama. Sekarang ada bininya. Betul. Lega dah gue buat ngaji. Kemarin anak cowok gue masakin tiap hari buat dia. Buang waktu kan. Sekarang bininya yang masakin. Lega deh buat baca Quran. Bininya juga mikir. Alhamdulillah punya suami sayang bini dididik emaknya. Suami bisa nyari duit gara-gara dididik emaknya. Kalau ini yang terjadi, aman mertua dan mantu. Cuman godaan setan. Kata emaknya, dia kan anak gue. Harus bakti sama gue. Kata bininya, dia kan laki gue. Itu yang salah. Egonya dibawa setan. Itu. Egonya yang berbenturan jadinya ya. Iya. Ada pertanyaan lagi. Katanya apa dosa yang sering dilakukan pasangan suami istri, tapi mereka tuh nggak sadar. Yang bikin mengurangi atau yang mengurangi keberkahan dalam rumah tangga. Misalnya suami. Kalau sama bini kagak mesra. Kalau itu nyebelin tahu. Santai. Dengerin nih. Kalau tetangga, ibu ngapain Rahmah? Kalau bini mah, ngapain? Itu saya mah nggak begitu. Iya. Begono cuman.
Saya lagi ngapain gitu, sopan, tapi Dikit. mesra nggak romantis, nggak Iya romantis. dong. Maaf. Tidak harus romantis kok. Oh, nggak harus romantis. Tiap orang individu kan babanya masing-masing adatnya beda-beda. Betul. Ada yang romantis, tapi semua cewek diromantisin. Gedek kalau gue punya laki kayak gitu. Ketika Anda romantis dengan cewek lain, apa nggak tersinggung jadi bini? Oh iya. Mikir benar. dong jadi cowok. Kalau kerjaan nggak apa-apa kan? Iyalah. Tapi yang mama khawatir kerjaan, di balik kerjaan bersinambungan. Oh, lanjut ya. Itu dia kita suka ya. Jangan ketawa. Mikir. Mohon Jadi maaf. suami. Izin. Banyak sekali nasihat dari Mama Dede. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Mama Dede ya. Karena masih Insya banyak Allah. sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang belum kita bisa Mangga. sampaikan karena waktunya kan gitu. Sebagai penutup, jangan lupa tetap lengkapi sahur dengan Energen biar kenyang lebih lama, kuat puasa seharian. Oke, semoga Ramadan ini diisi dengan banyak berkah dan menjadikan amal ibadah yang besar untuk kalian di surga. Amin. Semoga amin. Amin. Makasih Atur Mama nuhun. Dede, atur nuhun. Thank you, tepuk tangan.